Mutiar, Andi Arief keceplosan, perkuat tuduhan SBY dalang demo. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Dalam sejarahnya, tuduhan bahwa SBY punya andil dalam demo-demo anti pemerintahan Presiden Jokowi bukanlah hal yang baru. Sudah tercatat di rekaman media sejak tahun 2016. Lucunya, langkah SBY sendiri yang menyebabkan tuduhan sebagai dalang demo itu makin kuat. Mari kembali ke tahun 2016, sekitar bulan November. Waktu itu beredar tagar SBY provokator. Media sosial dipenuhi dengan tuduhan bahwa SBY adalah orang yang menggerakkan dan mendanai aksi massa pada tanggal 4 November, atau yang lebih dikenal dengan Aksi 411. Tuduhan ini muncul setelah SBY mengadakan konferensi pers di JKS pada tanggal 2 November 2016. Dalam pernyataannya kepada para awak media, SBY menyayangkan adanya informasi intelijen yang menyebutkan bahwa aksi demo 411 digerakkan oleh orang tertentu atau partai tertentu, termasuk Partai Demokrat. SBY menyebut tuduhan semacam itu sebagai fitnah yang sangat keji. Bahkan, istri SBY, Ibu Ani Yudhoyono pun ikutan membantah tuduhan tersebut lewat akun media sosialnya. Ibu Ani menyebut bahwa tidak ada DNA keluarganya untuk berbuat yang tidak-tidak, merujuk pada tuduhan tersebut. Lucunya, pernyataan SBY tersebut malah jadi pemantik maraknya tuduhan bahwa SBY jadi dalang aksi 411. Pengamat politik Ray Rangkuti waktu itu menjelaskan dengan telak mengapa SBY kena imbas negatif omongannya sendiri. Rai menyoroti reaksi yang dimunculkan SBY yang seolah-olah SBY sendiri memposisikan dirinya sebagai orang yang dianggap berkaitan dengan aksi 4 November. Padahal, waktu itu tidak pernah ditemukan bukti nyata adanya tuduhan yang terlontar dari Presiden Jokowi terhadap SBY. Jadi, dia yang heboh sendiri, sehingga lahirlah tuduhan itu. Kembali ke masa kini, pada bulan Oktober tahun lalu, Rizal Ramli sempat bercerita pada Karni Ilyas dalam sebuah video YouTube soal tuduhan terhadap SBY ini. Rizal Ramli mengklaim bahwa 2 minggu menjelang terjadinya aksi 411, sempat ada pertemuan antara dia dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi awalnya bertanya pada Rizal, yang saat itu menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, soal siapa yang ada di belakang aksi 411 dan 212. Menurut Presiden Jokowi, berdasarkan laporan intelijen, aksi yang bakal dipenuhi sekitar 2 hingga 3 juta massa itu ada bandarnya. Presiden Jokowi kemudian menyebut nama SBY dan biaya 100 miliar rupiah yang dikeluarkan buat mendanai aksi tersebut. Entah benar atau tidak cerita Rizal Ramli ini, tidak ada reaksi dari pihak Presiden Jokowi maupun SBY. Tuduhan serupa muncul lagi, juga pada bulan Oktober tahun lalu. Waktu itu viral juga tuduhan bahwa Partai Demokrat atau SBY menggerakkan dan mendanai aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah pada tanggal 8 Oktober 2020. Salah satu penyebabnya adalah manuver Partai Demokrat yang disebut menerima undang-undang tersebut pada saat pembahasan, namun malah walkout dari rapat paripurna pengesahannya. Tentu saja, baik Partai Demokrat maupun SBY membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai fitnah. Nah, tuduhan yang sama kembali viral dalam beberapa hari ini, terkait adanya seruan aksi demo Jokowi Endgame, sampai jadi tagar Demokrat Biang Roso. Para netizen pun ramai membagikan berbagai meme, yang isinya menuduh Partai Demokrat dan SBY sebagai penggerak demo. Bahkan, sampai menuduhkan perbuatan makar pada mereka. Ada yang dengan gamblang menampilkan wajah SBY dan para politisi Demokrat. Ada pula dalam bentuk karikatur, contohnya di bawah ini. Partai Demokrat mungkin sampai kebingungan bagaimana caranya membantah tuduhan ini. Apakah mau mempolisikan puluhan netizen yang menyebarkan meme tuduhan itu? Jangan-jangan jumlahnya sampai ratusan. Capek dong, buang banyak waktu. Akhirnya mereka membantahnya dengan cara masing-masing memberikan pernyataan. Misalnya Andisa Pohan dengan mengutip ayat Al-Quran yang terkait dengan fitnah. Mengutip tapi salah. Malah jadi blunder dan ditertawakan para netizen. Gara-garanya Andisa menuliskan nomor ayat yang salah. Surat Al-Baqarah jumlah ayatnya hanya sampai 286. Tapi oleh Andisa kutipan ayat itu dia tulis berasal dari ayat 291. Gara-gara blunder ini Andisa pun harus menanggung malu. Disindir para netizen. Disebut memarkup jumlah ayat Al-Quran. Dihubungkan dengan ayahnya yang ditangkap karena kasus korupsi. Politisi Demokrat lain Cipta Pancalaksana mencuit di akun medsosnya, menyebut pembuat meme itu tidak kenal dengan SBY. Berulah tuduhan bahwa SBY yang menggerakkan demo.
juga menyebut tidak ada DNA SBY maupun Partai Demokrat ingin berkuasa dengan cara menggerakkan demo, bahwa SBY adalah orang yang taat konstitusi. Kok mirip ya dengan yang disebut oleh Ibu Ani dulu? Mungkin itulah pola yang diterapkan Partai Demokrat dalam menjawab tuduhan dalang demo itu, menyebut-nyebut DNA. Seperti yang juga disebut oleh politisi Demokrat lainnya Andi Arief. Ada keseragaman namun disertai dengan kata-kata yang berbeda-beda. Tapi apa daya, ternyata pilihan kata yang dipakai oleh Andi Arief malah bikin blunder besar. Maksud hati mau membantah tuduhan dan membela SBY. Apa daya, hasilnya jadi keceplosan dan malah menggembosi pamor SBY. Apa kata Andi Arief? Katanya, SBY mendukung penanganan COVID. Bahwa saat ini SBY menjalankan protokol kesehatan ketat di Cikeas sambil melukis. Bahwa kalau SBY terus dituduh oleh pemerintah dan para buzzer sebagai orang yang mendalangi gerakan aksi demo rakyat, maka SBY sebagai manusia biasa bisa saja akan bereaksi. Bahwa rakyat akan turun ke jalan kalau SBY serukan SBY. Andi Arief menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa reaksi yang dia sebut itu bukan DNA SBY. Maksud Andi Arief ini gimana ya? Mengancam bahwa SBY akan menggerakkan massa, atau menyatakan bahwa SBY bisa menggerakkan massa rakyat, seperti dalam seruan aksi demo Jokowi Endgame dan berbagai aksi demo sebelumnya. Sama saja dengan mengakui bahwa SBY bisa jadi adalah benar sebagai dalang yang menggerakkan dan juga mendanai aksi demo, seperti yang kerap dituduhkan. Loh, Andi Arief ini sedang membela atau malah menjerumuskan SBY? Jangan-jangan Andi Arief secara tidak sadar sedang keceplosan mengungkap hal yang harusnya tidak diungkap. Mungkin pihak Partai Demokrat perlu mengecek bagaimana kondisi Andi Arief ketika membuat pernyataan itu ya. Lagi sehat, sadar, atau selalu dari kurang. Ketika Gerindra ungkap keburukan dan permalukan Anies, ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com. Ketika Gerindra mau mendukung Anies dulu di awal pilkada, pasti Gerindra berharap Anies memang pantas buat didukung. Walaupun tahu bahwa kemampuan Anies mungkin belum setinggi saingannya waktu itu, Ahok. Namun, Gerindra pun terhanyut dengan permainan kata-kata Anies. Karena nampaknya Anies adalah kandidat yang tepat, sambil memainkan politik identitas demi meningkatkan elektabilitas Gerindra sendiri. Menjelang Pilpres 2019, ini memang strategi politik Gerindra yang diharapkan berdampak panjang hingga saatnya Pilpres 2019. Dari segi politik, memang itu sudah biasa terjadi. Tentunya Gerindra tidak menyangka bahwa ikut mengusung Anies ternyata malah jadi seperti duri dalam daging. Mengharap Anies punya gebrakan-gebrakan prestasi seperti Jokowi Ahok itu seperti pungguk merindukan bulan. Ternyata Anies memang tidak becus kerja, ngurusin Tanah Abang saja sampai menyebabkan ombudsman turun tangan. Anies hanya mengandalkan permainan kata-kata. Hasilnya jauh dari harapan. Program rumah yang dulu dikampanyekan buat orang miskin ternyata malah buat kelas menengah. Tak terjangkau oleh orang miskin, hanya jadi isapan jempol belaka. Belum lagi soal banjir yang tidak ditangani, walaupun sudah diberi arahan oleh Presiden Jokowi. Anies bukan mendatangkan keberuntungan buat Gerindra. Ketum Gerindra Prabowo malah menderita kekalahan di DKI Jakarta. Kenyataan yang sangat memalukan buat Prabowo. Anies tidak berguna buat elektabilitas Gerindra. Apakah karena Anies tidak terpilih mendampingi Prabowo waktu itu? Sekarang, Gerindra sudah bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Dan Anies hampir selalu mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah pusat. Anies mungkin juga menyadari bahwa makin kecil kemungkinan buat Gerindra mengusung ambisinya buat nyapres di 2024. Anies pun terlihat mendekati Demokrat dan juga PAN, terlihat dari manuver Anies yang keluyuran di Jateng, Jatim, dan Jabar ketika angka COVID di DKI Jakarta sedang naik. Anies pun sempat bertemu dengan AHY dan Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Ngarep ada dukungan dari mereka, sementara yang ngurusi pandemi COVID di Jakarta adalah pemerintah pusat. Presiden Jokowi pun sampai beberapa kali memberi arahan keras bahwa kepala daerah, termasuk gubernur, tidak boleh lengah, harus turun ke lapangan. Presiden Jokowi sampai turun ke beberapa lokasi di Jakarta, meninjau penerapan PPKM, lalu membagi-bagikan sembako dan juga vitamin. Juga meninjau kesiapan lokasi tambahan buat isolasi pasien COVID. Yang ini semua adalah tugasnya Anies sebagai gubernur. Sementara Anies malah keluyuran di makam-makam.
Bukannya mengurus dan mendekati warga Jakarta yang masih hidup ataupun yang sedang berjuang melawan COVID, saya yakin Gerindra pun sadar akan hal ini. Ketika ada penurunan angka COVID saat ini, Ades pun tampil ke depan dengan bangga menyebut sekarang ruang IGD banyak yang kosong. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan beberapa rumah sakit di Jakarta yang menyebut bahwa keterisian IGD sudah mulai tidak lagi full. Bahkan ada sampai bikin video lagi yang khusus untuk memaparkan kekosongan IGD di beberapa lokasi seperti RSUD Budi Asih dan RSKD Duren Sawit. Dengan sumringah, senyum tiada henti. Jadi modus Anies ini gitu ya, ketika angka menaik dia tinggalkan Jakarta, ketika angka meledak dia ke kuburan, ketika angka menurun dia langsung tampil di mana-mana. Padahal yang kerja Menko Luhut, Menteri Erick Thohir dan Presiden Jokowi, halah, ketahuan. Peringatan Anies soal kekosongan IGD yang digeneralisasinya itu pun mengundang perhatian Gerindra. Walaupun Gerindra masih sebagai partai yang mengusung Anies, tapi kali ini Gerindra tidak mau lagi terperangkap dengan permainan kata Anies. Gerindra malah ganti menggebrak Anies. Bahkan berita tentang gebrakan ini sampai dimuat di website Partai Gerindra. Yang menyuarakan adalah Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani. Rani mengkritik keras pernyataan Anies. Pernyataan Pak Gop masih berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Coba dicek lagi data validnya. Turun dan support nakes di lapangan terutama ke yang tipe kecil seperti puskesmas. Tegas Rani. Menurutnya, memang kondisi rumah sakit saat ini tidak lagi sibuk seperti beberapa pekan lalu. Namun dia mengatakan kondisi sekarang belum bisa dikatakan ruang ICU banyak yang kosong. Mestinya, walau mungkin kurang turun lapangan, tapi kalau anak buah laporan data valid, bukan asal bapak senang. Kondisi fakta dengan data harusnya nggak jauh beda lah ya, kata Rani, seperti dilansir oleh detik.com. Sesudah digebrak Gerindra di DPRD, Wagub Riza Patria yang juga petinggi Gerindra ikut memaparkan penurunan tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID di Jakarta. Tingkat keterisian tempat tidur sebesar 73%, sedangkan keterisian ICU sebesar 89%. Ini bukan angka yang bisa dipamerkan dengan senyum lebar dan sumringah. Angka ini masih tinggi, tidak seharusnya Anies senyum lebar, sementara publik tahu yang belusukan di Jakarta malah Presiden Jokowi. Di lain pihak, Gerindra sudah sukses mempermalukan Anies dengan menyuruh Anies turun ke lapangan, menyuruh Anies mensupport nakes, dan tidak sekedar percaya laporan anak buah saja. Seakan menunjukkan ke publik, inilah kesalahan-kesalahan dan ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Menegaskan tuduhan publik bahwa Anies lebih suka ke makam ketimbang melihat makhluk hidup. Menegaskan bahwa Anies memang tidak bisa bekerja. Yakin masih ngarep Gerindra akan mengusung Anies di 2024? Selalu.